Salam damai sejahtera para kekasih Kristus. Kiranya saudara semua pada hari ini dalam keadaan sehat dan dilimpahi sukacita. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Galatia 5 ayat 6 yang berbunyi, sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Saudara kekasih Kristus, suatu hari seorang kawan bersama dengan anaknya yang masih balita naik pesawat. Ketika baru masuk pesawat, anaknya berkata dengan penuh semangat sambil menunjuk seorang lelaki. "Mami, look, that man is like daddy." Lalu ibunya segera melihat sosok yang ditunjuk sang anak itu. Dan dia heran karena lelaki itu sama sekali tidak mirip suaminya. Namun setelah sekilas melihat orang-orang lain yang ada di dalam pesawat, sang ibu baru sadar bahwa lelaki yang ditunjuk anaknya itu adalah satu-satunya pria berkulit hitam, sama seperti suaminya. Lalu sang ibu berkata kepada anaknya, "Ya, dia memang berkulit hitam, tetapi dia sama sekali tidak mirip dengan ayahmu." Dan si anak segera menimpali dengan berbisik, "Semoga saja pria itu tidak merampok kita." Si ibu sangat kaget dengan bisikan anaknya dan segera bertanya, "Bagaimana engkau bisa berkata seperti itu?" Dan si anak berkata, "I don't know. Aku tidak tahu." Saudara-saudara, kisah kawan saya ini menunjukkan bahwa manusia itu sejak kecil sudah punya kecenderungan untuk mengkategorikan atau menggolong-golongkan apa saja, termasuk mengkategorikan sesamanya. Penggolongan atau kategori bisa berupa pangkat, status sosial, kekayaan, pendidikan, suku, agama, atau apa saja. Dan dalam kategorisasi itu selalu disematkan ciri tertentu atau karakter tertentu yang tidak jarang bersifat asumtif atau mengira-ira. Seringkali asumsi-asumsi atau perkiraan-perkiraan itu bersifat pukul rata. Misalnya, kalau seorang pernah makan enak di sebuah warung di Bojonegoro, lalu menganggap seluruh makanan di Bojonegoro itu enak semua. Itu namanya pukul rata. Pernah dikecewakan oleh orang yang beragama lain, lalu menganggap semua orang yang tidak seiman jahat. Itu pukul rata. Sebenarnya kategorisasi atau penggolongan itu bermanfaat untuk menghindari kerutan cara berpikir kita. Namun di sisi lain, kategorisasi atau penggolongan itu punya sisi gelap yang bisa membuat kita salah bersikap terhadap sesama. Dan masalah-masalah serius seperti rasisme, fanatisme, radikalisme, dan fasisme itu lahir dari cap-cap atau stigma yang dibuat untuk menggolongkan manusia, mengkategorikan manusia secara kebablasan. Bahkan kategorisasi atau penggolongan orang itu bisa membuat kita salah jalan di dalam beriman kepada Tuhan. Bacaan yang tadi saya bacakan kepada saudara-saudara dalam Galatia 5 ayat 6 mengisahkan tentang Paulus yang mengkritik jemaat Galatia yang ketika itu disibukkan dengan penggolongan atau kategorisasi orang Kristen dalam kategori Yahudi dan non-Yahudi. Beberapa pihak mensyaratkan seorang harus diyahudikan dulu dengan cara disunat sebelum jadi Kristen. Sebab Yesus dan para rasul adalah orang Yahudi, maka kalau mau jadi Kristen harus diyahudikan dulu. Kekristenan yang tadinya adalah sebuah pergerakan atau movement
yang berdampak bagi dunia, lama-kelamaan menjadi institution atau institusi atau lembaga yang kaku dengan beragam aturan yang terlalu ketat dan memenjarakan iman yang bekerja oleh kasih. Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita sekarang pun kita juga perlu memeriksa hidup kita. Apakah kita sedang hidup di dalam kategorisasi yang mengepung dan membatasi tindakan kasih kita? Ataukah kita telah berjalan bersama dengan Kristus yang menembus batas-batas sia-sia yang dibuat oleh manusia? Lalu, bagaimana caranya supaya kita tidak terpenjara oleh berbagai kebiasaan mengkategorisasi atau menggolongkan orang dan berdampak pada kesesatan itu? Jawabnya singkat. Jangan hanya hidup di lingkaranmu saja, tetapi bergaulah dengan semua orang dan sebarkanlah kasih. Amin. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, di tengah hidup yang penuh dengan tekanan, mampukanlah kami untuk memiliki hati dan pikiran Allah yang menerbitkan matahari dan menurunkan hujan bagi siapa saja. Kiranya rahmat-Mu nyata atas kami, sehingga kami juga boleh menjadi rahmat bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan Yesus, tolonglah kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih, saudara-saudara. Sampai jumpa kembali. Salam kasih untuk saudara-saudara semua. Tuhan memberkati.